Bismillahirrahmanirrahim. Itu challenge dakwah, teman-teman. Memang bisa dilakukan, Ustaz. Apa sih yang nggak bisa? Bukankah hati manusia itu di tangan Allah? Hati manusia di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Sehingga proyek hati, proyek untuk ta'liful qulub, membujuk hati yang paling efektif itu dilakukan dengan dakwah, tidak dengan yang lain. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah sosial, paling efektif itu caranya pakai dakwah loh. Kenapa? Karena hati manusia di dalam genggaman Allah. Ketika dia dibawa kepada Allah, pasti akan taklif, akan terikat itu hati yang satu dengan yang lain. Makanya Nabi bilang al-arwahu junudun mujannada. Jiwa manusia itu seperti prajurit. Jadi kalau dia nyambung, iktalafat, mereka akan terikat. Jadi jilid, ta'lif itu kan menjilidkan ya. Jadi buku yang dijilid itu namanya ta'lif. Kalau nggak dijilid namanya nuskhoh. Kalau udah dijilid namanya mushaf, dijilid. Nah untuk menjilid buku itu biasanya kan pakai benang diikat supaya lembaran-lembarannya nggak terpisah. Nah itu namanya ta'lif. Untuk mentaklif, menjilid hati menjadi satu bundel, menjadi satu mushaf, menjadi satu buku, maka caranya cuma satu. Kembalikan hati itu kepada Allah. Kalau mereka sudah satu frekuensi, iktalafat, mereka akan terjilid dengan sendirinya. Makanya harapan bangsa Indonesia ini ada di dakwah sebetulnya. Tapi dengan syarat dakwahnya bukan narasi, dakwahnya program konkret. Sehingga ketika kita bicara tentang ukhuwah, kita bicara gimana menerjemahkan narasi ini kepada program. Lalu kita bikin segmentasinya, segmen masjid udah ada FMMB. Ini segmen masjid. Ini aja udah susahnya luar biasa pasti. Mudah-mudahan jadi pahala jariah buat para pendirinya dan para pengurusnya. Challenge berikutnya adalah ring di luar masjid. Karena orang masjid cenderung mungkin tidak ada masalah-masalah yang terlalu besar di sosial kan. Karena mereka udah sadar, udah ke masjid, udah sopan, nggak ganggu orang lain. Insya Allah kalau udah sholat subuh berjamaah di masjid, masa sih masih parkir di depan rumah orang? Udah sholat jamaah di masjid, masa sih masih kalau dangdutan itu sampai ngeganggu tetangga kalau hajatan? Udah jamaah subuh di masjid, masa sih masih ngegunjing dan menggibah? Kan enggak kan harusnya? Sekarang challenge-nya justru di luar masjid. Gimana cara kita mentaklif, memuakhadkan di antara masyarakat kita yang belum ke masjid? Itulah challenge dakwah. Sehingga kalau dakwah bisa buat semacam FMMB versi luar masjid, dengan berbagai macam metode, approachment dan seterusnya, insya Allah dakwah itu akan benar-benar memberikan impact yang konkret terhadap masyarakat. Itu baru namanya Islam rahmatan lil alamin, menyelesaikan masalah masyarakat. Di luar masjid itu ada apa aja? Anak muda, ibu-ibu, kemudian pedagang, kemudian bapak-bapak, kemudian macam-macam kan organisasinya. Nah mungkin nggak kita sebagai orang dakwah, orang masjid mentaklif mereka? Caranya gimana? Ya mereka harus diajak ngaji. Dan untuk membawa mereka ngaji, nggak bisa ngajinya hanya terpusat di masjid. Banyak dari mereka yang belum nyaman untuk masuk ke masjid karena merasa kotor. Kita husnuzon ya, bukan mereka anti masjid, bukan. Mereka merasa kotor. Berarti dakwah ini harus jemput bola, harus datang kepada mereka, tidak didatangi, tapi mendatangi. Dengan smart, dengan lebih cerdas memilih metode yang tepat, bikin apa, kegiatan apa, segala macam. Yang inti-intinya nanti ada sharing dakwah sedikit, festival kah, pasar malam kah, mungkin kuliner fest, segala macam. Nggak harus pakai nama dakwah, karena kalau udah pakai nama dakwah, segmentasinya nggak membutuhkan lagi program muakhot tadi, mereka udah muakhot. Pakailah program yang bukan segmen dakwah, bukan segmen masjid. Ya kuliner fest. Kalau kita pakai bahasa Muslim fest, Hijrah fest, Tauhid fest, Ukhuwah fest, udah pasti yang datangnya orang masjid. Dan mereka nggak butuh narasi itu lagi. Tapi kalau kita bicara tentang kuliner fest, fashion fest, atau kalau di Bandung dulu ada yang namanya kick fest, segala macam. Kita bikin yang serupa. Lalu di dalam festival itu ada sedikit sharing tentang muakhot, tentang iman, tentang Allah. Kita besarkan nama Allah di pasar-pasar, bukan hanya di masjid. Mereka dapat hidayah, baru kemudian mereka ke masjid mau cari lebih. Ini kan cuma trigger aja nih, biar balik ke Allah.
Oh bagus juga ya, nyaman juga ya dengar ceramah, ternyata ketagihan datang ke masjid. Di masjid udah disediakan menu-menu tambahan. Itu kan tadi menu yang paling light. Dibikin seringan mungkin. Yang penting buat mereka nyaman dulu aja. Gitu ya Ustadz ya. Akhirnya mereka datang ke masjid. Di masjid baru mulai ada pembinaan. Sampai akhirnya dengan semakin mereka dekat kepada Allah, harusnya moralitas, behavior mereka juga semakin baik. Terjadilah yang namanya masyarakat peradaban Islam. Jadi ukhuwah atau muakhad itu bukan program sederhana teman-teman. Itu program sosial yang dahsyat sekali. Dan Nabi sukses melakukan itu. Tapi sampai di masa kita, itu kemudian menjadi diskusi sejarah, menjadi narasi syariat, menjadi sebuah materi ceramah dan khutbah. Harusnya menjadi program. Anak muda terutama, karena Indonesia ini negara dengan potensi anak muda nomor 1 di dunia. Korea, Jepang sekarang mulai krisis anak muda kan. Saya beberapa kali ke sana tuh, kata teman-teman di sana tuh, kenapa Jepang sekarang mengimpor anak muda dari Indonesia dan Vietnam, Filipina? Karena mereka udah ada gap usia antara yang tua sama yang anak-anak. Nggak ada yang di tengah, anak muda nggak ada. Adanya anak-anak sama yang tua. Sehingga yang tua ini nggak ada yang ngerawat, anak-anak nggak ada yang didik. Datangin dari Indonesia, datangin dari Vietnam, datangin dari Filipina. Ada perawat, macam-macam. Artinya Indonesia, masa depan Indonesia itu ada di jenjang usia sekarang antara 13 sampai 35 tahun. Mereka lah yang harus kita program muakhad baina sekolah ini, SMA ini sama SMA itu challenge, biar nggak tawuran lagi. Muakhad antara STM ini sama sekolah ini, biar nggak tawuran lagi. Muakhad antara SMP ini sama SMP ini. Baru aja kemarin berita anak SMP ngeroyok anak SD. Sekolah SD obrak-abrik sama anak SMP. Kenapa itu terjadi? Hanya gara-gara masalah sepele. SMP SD aja udah bisa kayak gitu. Muakhad, persaudarakan mereka. Bahkan di dalam sekolah pun terjadi. Sekarang kasus bullying itu tinggi sekali di Indonesia. Kenapa dakwah nggak bicara tentang itu? Kenapa bicara selalu masalah bab fikih saja? Walaupun itu juga baik, tapi coba scale up deh. Masalah kita bukan cuma ini. Masalah kita bukan tentang cara wudhu aja, walaupun itu juga penting. Tapi bullying di sekolah itu tinggi. Kenapa yang aware tentang kasus bullying itu para aktivis-aktivis HAM? Which is mereka itu nggak paham tentang agama. Nanti ujung-ujungnya dibawanya bukan kepada Allah, kepada sebuah teori permisif, toleransi yang kebablasan, sekulerisasi, modernisasi segala macam yang ke barat-baratan, sehingga muncullah istilah gender netral. Muncul istilah gender netral. Kita mah netral aja, nggak usah terlalu fanatik. Kadang-kadang bolehlah pasangan laki-laki perempuan, tapi netral juga boleh perempuan-perempuan, laki-laki laki-laki. Gender netral. Kenapa? Karena yang punya awareness dan inisiasi dalam gerakan menyelesaikan masalah ini bukan kita. Jadi jangan cuma teriak-teriak. Ayo bikin program dong. Wah ini jangan marah-marah doang, bikin program. Biar kita jadi alternatif. Itu yang saya selalu pegang. Saya nggak mau teriak, saya pengennya teriaknya dengan program. Makin kencang teriakan saya, artinya makin besar programnya. Bukan dengan volume suaranya, tapi seriusnya memprogram. Kalau teman-teman marah melihat kondisi hari ini, jangan marah dengan suara. Jangan hanya bisa marah dengan teriakan, tapi marahlah dengan program. Karena itu jauh lebih konstruktif untuk bangsa kita. Jauh lebih konstruktif. Beda loh orang marah, misalnya anak kita salah nih. Anak kita berbuat salah. Kita marahin dengan kamu dasar. Atau kita, nak, kenapa kamu kayak gini? Itu beda loh efek ke dia. Kecuali anak ini emang udah durhaka banget ya. Tapi kan kita belum menempuh fase ini. Kenapa langsung marah-marah? Nanti akhirnya yang terkesan dari dakwah kita itu galak. Orang yang gak mau ke masjid makin jauh. Gak mau galak. Gak mau kaku. Gak mau jadi ngeri. Belum apa-apa saya belum masuk masjid juga. Yang di masjid aja katanya udah di neraka. Apalagi saya di luar. Sama-sama neraka. Udah sama aja lah. Udah rangkul. Pelan-pelan.
هديت قلبي شكرا